Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 27 ingin mempresentasikan tentang pendahuluan metode dasar teori dan metode yang kami gunakan tentang klasifikasi bunga iris decision tree. Kemudian anggota kelompok kami yaitu saya Muhammad Rafifatullah. Saya Naura Syahlamai Marfah. Nah, mari kita mulai pendahuluan. Jadi di pendahuluan ini eh, membahas tentang klasifikasi data adalah proses penting dalam pembelajaran mesin atau machine learning yang bertujuan untuk mengkategorikan data ke dalam kelas-kelas yang telah ditentukan. Dalam proyek ini akan berfokus pada tiga spesies bunga iris, yaitu yang pertama iris setosa, yang kedua ada iris versicolor, dan yang ketiga ada iris virginica. Berdasarkan fitur-fiturnya seperti panjang dan lebar sepal serta petal. Dataset iris digunakan seringkali dipakai dalam studi pembelajaran mesin karena strukturnya yang sederhana namun informatif. Nah, ini spesies bunga iris. Ya, itu yang pertama, iris setosa memiliki kelopak bunga yang relatif kecil pada dataset iris. Setosa cenderung memiliki panjang petal dan lebar petal yang lebih kecil. Terus yang kedua ini ada iris versicolor. Nah, bunga iris versicolor ini memiliki ukuran kelopak yang menengah. Versicolor menunjukkan panjang petal dan lebar petal yang lebih besar daripada setosa, tetapi lebih kecil daripada jenis virginica. Yang ketiga, iris virginica memiliki kelopak bunga yang terbesar di antara ketiga spesies tersebut. Virginica memiliki panjang petal dan lebar petal yang paling besar di antara ketiga spesies. Selanjutnya yaitu dasar teori. Decision tree atau pohon keputusan merupakan salah satu metode machine learning. Decision tree adalah pohon di mana setiap cabangnya menunjukkan pilihan di antara sejumlah alternatif pilihan yang ada. Dan setiap daunnya menunjukkan keputusan yang dipilih. Pohon ini memecah data menjadi kelompok yang semakin kecil berdasarkan fitur-fitur tersebut. Dataset iris terdiri dari 4 fitur, panjang dan lebar sepal, serta panjang dan lebar petal. Tujuan kita adalah memprediksi spesies bunga berdasarkan fitur-fitur ini. Kemudian ini adalah metodologi penelitiannya. Untuk metode yang pertama, yaitu pengumpulan dan pemahaman dataset. Menggunakan dataset iris yang terkenal, yaitu sampel bunga iris dengan tiga spesies berbeda, setosa, versicolor, dan virginica. Dataset ini memiliki empat fitur utama, yaitu yang pertama panjang sepal atau sepal length dalam sentimeter, yang kedua ada lebar sepal atau sepal width dalam sentimeter, yang ketiga ada panjang petal atau petal length dengan sentimeter, yang keempat ada lebar petal yaitu atau petal width dalam sentimeter. Terus yang kedua yaitu pemodelan decision tree menggunakan pustaka scikit-learn di Python untuk membuat model decision tree. Decision tree classifier adalah kelas dari scikit-learn yang digunakan untuk membangun model pohon keputusan. Kriteria, kriteria pemecahan yaitu pelatihan model melibatkan pemecahan data pada setiap node berdasarkan fitur yang paling signifikan dengan Gini indeks. Selanjutnya yaitu metode nomor 3.
Metode nomor 3 yaitu visualisasi hasil. Hasilnya nanti yaitu berupa plotting pohon keputusan, fungsi dari plot tree dari scikit-learn digunakan untuk menggambar pohon keputusan. Setiap cabang pada pohon menunjukkan pemilihan berdasarkan fitur tertentu seperti panjang petal atau lebar sepal. Visualisasi ini membantu kita melihat bagaimana model membagi data menjadi kelompok berdasarkan fitur-fitur tersebut. Selanjutnya yaitu interpretasi pohon keputusan. Setiap daun pada pohon menunjukkan keputusan akhir, misalnya spesies bunga. Contohnya, jika panjang petal lebih besar dari 2,5 cm, model akan mengklasifikasikan bunga ke spesies tertentu. Dengan memahami cabang dan daun pohon, kita dapat mengerti bagaimana model mengambil keputusan. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.